iklan kekerasan, kemudian ada juga terkait dengan pornografi dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang memang harus dihindari. Makanya tumbuhkan anak kita digital question itu. Kasus-kasus Bapak sebagai Ketua KPAI 2017 hingga 2022, kasus apa sih Pak yang mungkin ini ke Indonesia gempar banget? Apalagi kan sekarang mungkin yang tadi saya sempat notice adalah tentang Cilacap yang sekarang kita sedang concern terhadap hal itu gitu ya. Mungkin Bapak sebagai KPAI atau saat itu kasus bullying di Indonesia juga banyak atau bagaimana? Ya, memang sebenarnya begini, kalau kita melihat dari kasus-kasus bullying yang ada ya, tak ada satu sekolah pun yang zero bullying sebenarnya. Oke. Ya, meskipun katakanlah bullying verbal ya, ada aja lah bullying verbal itu ada juga terjadi di beberapa sekolah, bahkan juga madrasah atau satuan pendidikan agama lain. Nah, ini tentu jadi catatan kami pada saat kami di periode 2017-2022 saat itu. Bahkan ada kasus yang mencuat di Padang, kemudian di Jawa Timur di Ponorogo ya, yang berbasis pesantren, yang kami juga turun dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani kasus itu. Bahkan juga di beberapa kasus yang lain di Kalimantan, kami juga bersama Pak Menko PMK, Prof. Muhadjir Effendi juga menangani kasus yang sama. Jadi hemat kami yang muncul di permukaan itu sejatinya adalah belum merepresentasikan fakta-fakta kasus bullying yang terjadi di satuan pendidikan. Kenapa? Karena memang banyak faktor ya, kenapa kemudian bullying masih terjadi, terutama soal persepsi anak-anak kita, sekaligus juga persepsi guru yang belum disamakan. Menurut guru A ini masuk kategori bullying, tapi menurut guru B, wah ini kan namanya dunia anak sudah biasa lah. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak gitu ya. Sehingga kasus-kasus ringan itu tidak diintervensi sejak awal. Harusnya memang pada saat ada kasus bullying, apakah itu bullying verbal, psikis gitu ya, maupun bullying sosial yang terjadi di ruang-ruang kelas-kelas belajar kita, itu harus guru-guru memang harus peka. Peka. Orang tua juga harus peka. Pada saat orang tua katakanlah melihat anak-anaknya nggak terbiasa mengingau, malam kok sudah tiba-tiba mengingau beberapa hari ini. Anak biasanya happy berangkat ke sekolah, ternyata beberapa hari ini kok anak merasa takut gitu ya. Males-malesan gitu ya. Misalnya. Biasanya moodnya baik, tiba-tiba kok bad mood. Biasanya makan favoritnya dia sangat suka sekali gitu ya, tapi beberapa hari ini makan favoritnya yang biasa dihabiskan, tapi kenapa nggak habis gitu ya. Orang tua harus peka, mengkonfirmasi kepada guru, jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang di luar sepengetahuan orang tua, bahkan juga di luar sepengetahuan guru terjadi di sekolah gitu ya. Kita tentu nggak boleh mengejudge bahwa ini pasti terjadi bullying di sekolah, tentu nggak boleh. Karena ini adalah tanda-tanda tadi sebagai pintu deteksi awal. Jangan-jangan terjadi sesuatu di sekolah atau mungkin di luar sekolah. Kasus Audrey itu kan karena kemampuan deteksi guru yang sangat baik, sehingga terungkaplah kasus itu. Jadi Audrey itu ya? Ya, pada saat itu. Sehingga peran sekolah dan rumah itu memang sangat besar untuk melakukan intervensi sekaligus juga deteksi agar anak-anak kita tidak terjadi kasus-kasus bullying yang katakanlah lebih kompleks lagi, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Karena pelaku pun juga guru harus peka gitu ya. Saya sering juga sampaikan ke teman-teman guru, apalagi misalnya guru BK. Jadilah guru PK yang tidak hanya melakukan tindakan pada saat sudah jadi kasus, tapi lakukan literasi bagi anak-anak kita sebelum terjadinya kasus, gitu ya. Sehingga dan posisikan juga guru PK itu jadi dekat juga pada anak-anak kita. Kan seringkali kan guru BK itu kan jadi momok dan menakutkan buat anak-anak ya. Galak. Ya, VIP kan lah guru BK. Jadi kalau pada saat memanggil anak, kasihlah es krim deh. Jadi pada saat teman-teman, kamu tadi dipanggil ya sama guru BK? Enggak, saya dikasih es krim. Jadi merasa happy ketemu guru BK. Jadi guru BK adalah tempat berkonsultasi berbagai hal, baik yang sebelum terjadi maupun sudah terjadi, sehingga untuk perubahan dan pembentukan perilaku anak-anak kita semakin baik. Jangan sampai guru BK hanya sebagai pemanggil pada saat dia sudah melakukan kesalahan. Itu tentu nggak tepat.
Atau mungkin beberapa guru BK masih seperti itu di beberapa sekolah, Pak? Ya, faktanya memang demikian. Faktanya, Dari beberapa kasus yang terjadi, guru BK pada saat memanggil dan melakukan intervensi sudah ada kasus, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak demikian adanya. Oke, ini saya penasaran ya Pak. Yang menjadi korban bully itu adalah apakah seseorang yang dilihat oleh teman-temannya lemah atau memang mempunyai fisik yang berbeda atau mungkin fisik yang tidak sama dengan teman-temannya atau mungkin dengan apa ya, dengan kekayaan atau kemiskinan yang berbeda, maksudnya strata ekonomi yang berbeda, atau seperti apa sih Pak korban-korban bully ini yang akhirnya menjadi sasaran para pembuli ini? Menarik pertanyaannya. Di sekolah. Jadi dalam beberapa bedah dan juga studi terkait dengan bullying, memang ada beberapa korban yang teridentifikasi ya. Satu adalah anak-anak yang rentan secara akademik juga punya kerentanan. Kedua, rentan secara psikis ya. Anak kurang percaya diri, anak nggak mau bicara pada saat dia diolok-olok oleh teman gitu ya. Itu juga punya kerentanan. Yang ketiga adalah anak yang nggak punya keterampilan sosial cukup baik pada saat berinteraksi dengan teman. Cenderung pendiam misalnya. Dia hanya mau berteman dengan teman se-RT-nya misalnya, nggak mau berinteraksi dengan teman yang lain. Itu kan ada juga anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak yang lemah secara sosial itu juga punya potensi menjadi korban. Kenapa? Pelaku sudah mengidentifikasi nih, wah ini kalau saya jadikan objek bullying, dia nggak mau kemana-mana. Kenapa? Karena relasinya terbatas, terkunci di katakanlah kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Yang keempat, bisa juga secara akademik lemah, ya, bisa juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari beberapa studi yang ada, enggak semuanya soal sosial lemah, ekonomi lemah, tetapi dalam konteks tertentu ada case ya, anak cerdas sekalipun juga menjadi korban bully gitu. Misalnya nih, kamu cerdas karena ingin mendapatkan penghargaan terus dari Pak Guru kan? Itu kan sindiran-sindiran secara verbal yang dilakukan oleh teman-teman yang memang nggak suka pada yang bersangkutan. Sehingga sebenarnya beberapa anak itu punya kerentanan juga. Tetapi untuk kondisi khusus bagi anak-anak yang tadi kami sampaikan, apalagi misalnya anak-anak BK, berinteraksi dengan anak-anak reguler itu memang punya kerentanan. Ini sekelas itu orang-orang kaya gitu ya. Tapi ada satu anak misalnya dari kelompok rentan, saya tidak mengatakan miskin, dari kelompok rentan misalnya, anak kelompok rentan berangkat ke sekolah naik sepeda ontel, yang lain pakai mobil-mobil itu juga punya kerentanan gitu. Jadi hati-hati pada saat kita jadi guru, penting juga mengidentify bagaimana anak-anak yang demikian ya, termasuk juga bahkan juga ada kasus nih, kami di sebagian sekolah yang kami juga tangani dulu ya. Yang lain dari keluarga utuh. Ini satu anak di kelas itu, lahir dari keluarga broken home gitu ya. Yang lain diantar sama ayah ibunya kadang-kadang gantian gitu ya, tapi nggak pernah diantar nih gitu. Jadi dia merindukan, dalam kondisi tertentu dia merindukan diantar oleh kedua orang tuanya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menjadi pemicu. Sehingga banyak ragam pemicu kenapa kemudian anak menjadi bullying, sehingga menjadi korban bully, sehingga guru memang harus punya kemampuan deteksi awal agar dia. Ini undang-undang anak, apalagi kan ini pelakunya di umur 14 dan juga umur 15 tahun, ini kan masih di bawah umur ya. Undang-undang seperti apa sih Pak? Undang-undangnya memang untuk mengatur para tersangka pembuli di bawah umur Pak, untuk anak-anak. Ya, kita memang terikat dengan Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, di undang-undang itu memang banyak norma yang katakanlah harus menjadi rujukan bagi institusi hukum maupun juga masyarakat. Satu hal yang menarik yang diatur di undang-undang itu adalah satu, proses terhadap pelaku bagi usia anak adalah tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang itu. Contoh misalnya terkait dengan prinsip non-diskriminasi, prinsip tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Sehingga
kerangka berpikirnya bukan pembalasan bagi anak sebagai pelaku, tetapi bagaimana anak kerangka berpikirnya adalah kerangka pemulihan. Pada saat anak menjadi pelaku, gimana caranya dia dipulihkan agar anak tidak melakukan tindakan berulang. Karena kalau kerangka berpikir pembalasan, anak misalnya dilapaskan atau sekarang LPK, belum tentu anak bisa dijamin dia akan pulih perilakunya. Atau jangan-jangan menjadi sekolah kejahatan baru gitu. Yang awalnya menjadi pelaku bully, berinteraksi dengan orang-orang pelaku kejahatan yang lain, jangan-jangan malah lebih canggih dia. Makanya regulasi itu memiliki kerangka berpikir pemulihan. Karena pemulihan maka intervensinya tentu harus berbeda ya. Harus ada pendamping hukum baik korban maupun pelaku dan lain sebagainya. Cukup banyak yang diatur di undang-undang itu. Jadi sekali lagi karena masih pelakunya usia anak, tentu intervensinya harus berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, harus dipastikan bahwa anak pelaku, korban maupun saksi dirahasiakan identitasnya. Nah, selama ini kan kita ngelihat nih sangat mudah sekali mengakses video kejadian, sekaligus juga foto-foto pelaku dimanapun ya. Ini nggak boleh gitu ya. Baik pelaku, saksi maupun korban itu nggak diizinkan dipublish ke publik melalui medsos maupun yang lain, karena itu bagian dari tindakan pidana di Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana. Karena itu menyangkut tindakan pidana, maka siapapun tidak diizinkan mempublish ke publik, termasuk juga saksi sekalipun gitu. Semarah-marahnya kita, katakanlah netizen sampai memberikan tanda nih sebagai pelaku, kami memahami bahwa suasana batin masyarakat kita pasti ya agak marah pada pelaku. Karena di usia itu, usia yang seharusnya masih terus mengakses pendidikan, nilai-nilai karakter yang harusnya menjadi standar utama di dalam proses interaksi sosialnya, tetapi ternyata dia malah justru menjadi pelaku yang nggak sewajarnya seperti itu. Kami sangat memahami suasana batinnya. Tetapi melakukan pembalasan kepada pelaku juga bukan alternatif terbaik. Sehingga rezim Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak begitu harus menjadi rujukan bagi semua pihak, saya kira. Karena mungkin kalau tadi disinggung masalah itu Pak, sekarang kan pelaku dari bully yang dari Cilacap aja di internet kan tersebar luas ya untuk wajahnya. Begitupun dengan anak AG kemarin juga kan tersebar seperti itu. Berarti itu tindak pidana ya Pak ya? Ya, Undang-Undang 11 2012 begitu. Jadi identitas anak, baik nama, wajah, fisik, alamat sekolah, nama sekolah, alamat rumah, baik permanen residen maupun tidak permanen residen, bahkan juga orang tuanya yang melekat pada anaknya gitu ya. Itu tentu juga harus dirahasiakan. Tapi susah ya Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum masyarakat gitu. The power of netizen Indonesia gitu Pak. Kalau ngomongin itu ya. Ya, sekarang itu kan rezimnya rezim netizen gitu ya. Kadang-kadang kita memang tergoda mengikuti apa yang disampaikan oleh netizen. Tapi tentu bagi orang-orang yang punya apa yang disebut dengan digital question tadi, insya Allah tidak ya. Karena kita harus punya filter. Dan Pak, ini untuk korban bullying sendiri ini kan pasti mendapatkan juga rehabilitasi atau yang namanya caring dari KPAI atau lembaga-lembaga anak ya Pak ya di Indonesia. Tapi ada juga nggak sih Pak mungkin pengobatan gratis atau mungkin jaminan-jaminan khusus ini untuk para korban bullying sendiri? Ya, sejauh ini memang rehab terhadap korban itu memang difasilitasi oleh pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun kalau memang pemerintah daerah udah give up biasanya di tingkat kabupaten kota, kadang-kadang di tingkat provinsi. Beberapa kasus kalau provinsi udah give up, kadang-kadang juga ada support dari pemerintah pusat ya. Dari beberapa kasus yang ada demikian. Jadi
memang secara umum memang ditanggung oleh pemerintah ya, termasuk juga beberapa kasus yang terjadi di Bandung, di Jawa Timur dan beberapa yang lain. Kenapa? Karena ada P2 TP2A, juga ada UPTD, itu sebenarnya merupakan layanan perwujudan negara untuk layanan rehab, layanan sosial bagi anak-anak kita ya, baik untuk korban, pelaku maupun saksi yang kemudian terdampak ya. Nah, yang kedua, tentu kita harapkan dengan adanya kasus ini bisa menjadi refleksi sekaligus juga untuk perbaikan ke depan ya. Pesan kami untuk orang tua, yang pertama tentu harus terus meningkatkan keterampilan dalam proses pengasuhan. Tantangan kita hari ini semakin hari semakin kompleks, maka orang tua harus banyak belajar di dalam proses pengasuhan agar anak-anak kita tidak rentan terpapar dari konten-konten negatif, sekaligus juga tidak rentan terpapar menjadi korban bully, atau juga malah juga menjadi pelaku bully. Itu tentu kita tidak harapkan. Yang kedua, kami juga berharap kepada pendidik dan satuan pendidikan di jenjang apapun, baik PAUD, SD maupun SMP, bahkan juga SMA. Kami berharap terus mengintegrasikan perspektif counter bullying ini di dalam proses pembelajaran, baik di ruang-ruang kelas maupun di luar kelas, karena banyak juga kegiatan-kegiatan di luar kelas kan. Misalnya dari hal yang sederhana yang juga bisa dilakukan oleh sekolah adalah standing banner stop bullying di setiap pojok, di tangga, di akses-akses yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu memang penting sebagai bentuk literasi. Bahkan juga mungkin bisa diinovasikan, ada award dari kepala sekolah bagi kelas-kelas yang zero bullying. Itu kan bisa diinovasikan. Sehingga teman-teman sebaya akan semakin juga punya komitmen untuk mengingatkan, teman-teman jangan ya menjadi pelaku bully karena kelas kita biar dapat award dari Pak Kepala Sekolah misalnya. Itu kelihatan sederhana, modal dan biayanya ringan, tetapi bisa membangun kultur positif ya untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, harapan kami kepada pemerintah, penting dilakukan revisi Perkominfo 11/2016 ya. Itu kalau kemudian itu dilakukan revisi secara baik, saya kira konten-konten sadisme, konten-konten kekerasan tidak mudah diakses oleh anak-anak kita, karena itu punya kerentanan yang negatif bagi anak-anak kita mengakses konten-konten itu. Dan saya kira terakhir, buat masyarakat luas ya, kalau ada kejadian bully dimanapun berada, mohon tidak mudah kemudian mengupload ke media apapun, termasuk juga ke media sosial, baik pribadinya maupun di grup-grup. Kenapa? Karena itu bagian dari pelanggaran yang sebenarnya tidak diizinkan oleh negara, ya. Karena itu bagian dari pelanggaran hukum. Sekali lagi, korban, saksi, pelaku wajib dilindungi. Jangan kemudian kita punya niat baik, maksudnya biar sampai ke institusi yang menangani itu, tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Oke, baik, itu dia pemirsa. Kita berharap semoga kasus bullying di Indonesia ini berkurang ya Pak ya, dan semoga anak-anak ini semakin mendapatkan literasi, pola asuh yang baik dari orang tuanya. Dan oke, Pak, katanya mau ada pesan ke pemirsa IBC, apa nih Pak? Ya, untuk rekan-rekan dan juga tentu permisa di Indonesia, pertama tentu saya bangga dengan podcast ini karena ini memberikan manfaat buat masyarakat luas. Terima kasih banyak. Dan tentu jangan lupa bagi permisa pecinta IBC, komen, like, share, dan subscribe agar media ini semakin hari semakin bertumbuh dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin, mantap. Pak Susanto, terima kasih banyak sudah mau jadi bintang tamu saya. Siap. Nanti next lagi ya Pak ya? Siap, insya Allah. Oke, terima kasih banyak pemirsa IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia. Saya Dian Hardianti dan sampai jumpa.